Dunia berputar pada poros yang pasti. Dalam ruang dan waktu, pengetahuan tumbuh dan berkembang. Ilmu, teknologi, dan seni menjelma menjadi kunci untuk jaminan pelita pada masa yang akan datang. Mencari pada proses meneliti adalah awal pergerakan dalam guratan teknologi dan seni. Maka, transformasi digital adalah perjalanan menuju perubahan. Bila aksara dibahasakan dalam angka, maka membangun bentuk adalah cara mencapai tujuan bersama. Saat ini, layar merupakan jendela dunia. Maka dari berbagai evolusi pendidikan, terbentuklah kami, Direktorat Pengembangan Pendidikan ITB atau Ditbangdik. Bersinergi dengan visi dan misi ITB, kami diberi mandat dalam penyusunan kebijakan, perancangan, pembangunan teknologi, dan konten pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan 4.0. Bersama-sama dengan kami menjalankan apa yang sedang dibutuhkan, diharuskan, dan dimimpikan untuk dunia pendidikan masa depan. Dalam mencapai tujuan bersama, Ditbangdik terdiri dari 3 bagian, Subdit Perancangan Konten dan Teknologi Pendidikan, Subdit Pembangunan Konten dan Teknologi Pendidikan, dan Sekretariat. Direktorat Pengembangan Pendidikan ITB memiliki visi mewujudkan pendidikan ITB 4.0. Kami memiliki 5 misi. Yang pertama, membangun konektivitas proses pembelajaran bagi sivitas akademika sehingga bersifat borderless. Yang kedua, merancang dan membangun konten dan teknologi pendidikan yang menguatkan kemampuan mahasiswa dalam hard skill dan soft skill. Yang ketiga, mendukung unit lain di ITB untuk memperluas akses pendidikan dan pelatihan. Yang keempat, mampu melakukan transformasi digital untuk internal unit kerja dan mendukung transformasi digital seluruh ITB. Dan yang kelima, melaksanakan kajian kebijakan yang mendukung implementasi teknologi dan konten pendidikan mutakhir. Guna melakukan percepatan untuk mencapai tujuan, Ditbangdik mendukung penuh dalam pengembangan pendidikan ITB dengan fasilitas terbaik kami. Ragam konten dan aktivitas pembelajaran merupakan pengalaman belajar yang bermakna bagi mahasiswa. Maka dari itu, inilah saatnya berkolaborasi bersama dalam mewujudkan pembelajaran yang efektif, efisien, dan membahagiakan bersama kami, Direktorat Pengembangan Pendidikan Institut Teknologi Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, marilah kita memulai kegiatan webinar pengenalan AI TPB yang diselenggarakan secara bauran. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Rektor, Bapak Ibu para narasumber yang sudah hadir baik secara luring di studio maupun di ruang bauran, di ruang Zoom.
Eh, Perkenalkan, saya Sandi Ruswandi untuk memandu acara kegiatan webinar kali ini. Acara webinar ini diselenggarakan atas kerjasama Direktorat Pengembangan Pendidikan ITB beserta Pusat AI ITB dan Program TPB ITB. Baik, Bapak Ibu, saya akan bacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah sambutan dari Ibu Rektor, kemudian paparan terkait pengenalan AI oleh para narasumber, sudah hadir 3 narasumber, kemudian pengenalan AI di EduNeck, dan tanya jawab ditutup dengan penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu yang pertama adalah sambutan dari Ibu Rektor, Profesor Reini Wirahadikisuma PhD, dipersilahkan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita sampai kepada titik ini. Kita Institut Teknologi Bandung sangat ingin ya, untuk terus menjadi leader dalam bidang teknologi, khususnya teknologi IT ya, yang terkini adalah sangat dibutuhkan di dunia pendidikan, kemanfaatan atau pentingnya kecerdasan artifisial bagi dunia pendidikan, khususnya mahasiswa. Terima kasih kepada Direktorat Pengembangan Pendidikan atau Dikbangdik, Pak Prof. Yusef, Bu Alia, dan kawan-kawan, Pak Sandi juga, kemudian tadi TPB dan Pusat AI ya, Prof. Bambang Prianto dan Bu Ayu, dan semuanya. Nah, kecerdasan artifisial atau AI kalau di Indonesia diterjemahkannya menjadi KA ya, kecerdasan artifisial. Ini sangat penting buat kita semua, khususnya mahasiswa pada zaman now ya, mahasiswa zaman now. Ada beberapa hal di sini yang perlu kita sikapi ya. Penerapannya sangat luas ya, hampir di semua bidang keilmuan. Tidak hanya membantu menuntaskan pekerjaan-pekerjaan yang rumit atau kompleks, tapi juga proses belajar. Nah, tema kecerdasan artifisial atau AI ini kemana-mana juga 2 tahun terakhir ya, 1-2 tahun terakhir di universitas-universitas di luar negeri, semua membahas isu AI ini. Ya, sampai saat ini adalah topik terhangat di dunia pendidikan. Jadi sangat penting acara hari ini dan ITB sampai kepada titik ini. Terima kasih. Dengan bantuan AI selayaknya ya, teorinya tuh pengerjaan tugas menjadi lebih ringan. Misalnya membuat graf proposal, melihat contoh solusi soal, menerjemahkan kalimat, dan seterusnya. Kalau mahasiswa tidak memanfaatkan AI, pengerjaan bisa menjadi lebih sulit dan lebih lama. Dan saat lulus dan masuk dunia kerja juga mungkin Anda akan kalah bersaing. Ya. Susah-susah masuk ITB bersaing, ternyata di ITB lengah, kurang cepat ya, tanggap memahami AI, nanti kalah bersaing masuk di dunia kerja dan karir pun tersusul gitu ya. Jadi kita paham dan kita ingin membekali para mahasiswa ITB. Jadi nomor 1 itu. Yang kedua, AI ini sudah dan terus menutup, mengganti, tetapi menciptakan peluang kerja baru untuk kita ya. Jadi kita harus selalu mampu beradaptasi. Mahasiswa yang pandai memanfaatkan AI akan dapat memetik manfaatnya dengan menjalankan atau mewujudkan ide-idenya ya, atau yang lebih inovatif. Sementara yang abai nanti pekerjaannya digantikan oleh AI. Ya, itu terjadi betulan ya.
Jangan, ini bukan sekedar menakut-nakuti, tapi kita harus sigap. Nah, yang ketiga, AI itu teknologi canggih. Ya, mungkin eh, kadang kita merasa terintimidasi gitu ya. Hanya teman-teman stay lah yang bisa dan seterusnya, tapi tidak demikian. Ya. Betul perlu upaya untuk mengenal dan membekali diri untuk menguasai dan mengambil manfaatnya. Apapun di dunia ini, kalau kita mau maju tentu harus mengupayakan. Susah sedikit ya wajar ya. Mahasiswa ITB tidak ada yang takut terhadap teknologi. Harus berupaya dan kita bantu oleh Direktorat Pendidikan, Pengembangan Pendidikan, ada juga para pakar di pusat AI, TPB semua. Jadi kita bantu. Nah, dengan pengetahuan dan bekal ini, mahasiswa akan tahu cara penggunaannya yang bijaksana. Jangan sampai mahasiswa ITB atau alumni ITB malah menjadi penyalahguna AI. Ya. Atau lebih parah lagi jadi korban dari penyalahguna AI. Ya, bukannya kita jadi ahlinya, Pak Givari, ini malahan jadi penyalahguna dan paling parah korban dari penyalahguna. Berarti betul-betul tidak paham begitu ya. Itu jangan orang ITB. Nah, AI adalah teknologi yang tadi sekali lagi sangat populer, sedang populer, mengenal dan menguasainya membuat kita menjadi lebih percaya diri dalam pergaulan. Ya, pergaulan di akademik, di pekerjaan, lokal maupun global. Jadi kalau kita mengabaikan AI ini, kita bisa kurang gaul. Mudah kehilangan kesempatan untuk berkolaborasi dengan mitra-mitra hebat dan tidak cepat beradaptasi terhadap berbagai perubahan cepat di teknologi ini. Jadi demikian, semoga kita mampu beradaptasi, yang maju bukan yang paling kuat, tapi yang paling cepat dan mampu beradaptasi. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktorat Pengembangan Pendidikan, kawan-kawan di pengelola TPB, Pusat AI, dan juga kita punya alumni kebanggaan Pak Muhammad Givari. Beliau akan memoderatori dan juga kedepannya akan terus memberikan masukan buat alma mater. Demikian mahasiswa TPB, selamat belajar, semangat, in harmonia progressio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Rektor yang telah memberikan sambutan. Untuk sesi selanjutnya adalah paparan dari 3 narasumber yang akan dipandu oleh moderator Bu Alia P. Kusuma. Untuk sesi ini saya persilahkan kepada Bu Alia. Terima kasih Pak Sandi. Perkenalkan, saya Alia Kusuma. Sehari-harinya saya dosen di STI ITB. Jadi teman-teman adik-adik TPB yang di STI nanti mungkin bisa ketemu sama Ibu ya. Tapi hari ini Ibu akan memandu menjadi moderator di acara ini. Nah, tadi kita sudah mendengarkan dari Bu Rektor. Wah, bagaimana nih pentingnya AI untuk sebenarnya tidak hanya anak ITB, tapi semua orang saat ini. Dosen pun sekarang banyak yang belajar mengenai AI. Nah, untuk belajar hari ini kita sudah ada 3 narasumber, ada alumni ITB dan 2 dosen ITB. Nah, pembicara pertama kita adalah Dr. Muhammad Givari. Pak Givari ini alumni ITB, S1 S2-nya dari ITB, memang S3-nya beliau di Victoria University of Wellington. Sempat menjadi Head of AI di Bukalapak, serta Vice President Digital Banking Division di BRI. Nah, sekarang beliau adalah Head of Engineering di GovTech Edu. Jadi beliau akan memberikan pengenalan nih, gimana sih AI ini bisa dipakai di kehidupan sehari-hari, di ilmu, dan kita bisa apa dalam dunia AI ini. Nah, tidak lama-lama saya persilahkan kepada Pak Givari, Dr. Muhammad Givari, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Alia atas penalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Bu Rektor
Profesor Reini. Ini suatu kehormatan sudah diundang di acara pengenalan AI buat Tadi teman-teman, termute. adik-adik. Sudah. Apakah sudah terdengar, Bu Alia? Sudah terdengar jelas. Terima kasih. Ya, dan juga Pak Yusef selaku Direktur Pengembangan Pendidikan, Direktorat Pengembangan Pendidikan ya Pak ya di ITB, dan juga yang tidak asing lagi, Prof. Bambang dan Bu Ayu selaku narasumber yang akan memberikan materi juga di kesempatan kali ini. Jadi sebelumnya terima kasih tadi atas kesempatannya untuk sedikit berbagi atau sharing pengenalan kecerdasan artifisial. Dan juga ini terima kasih juga Bu Ali atas kesempatannya diberikan yang pertama. Ini sebenarnya kalau sedang di Bandung memang lebih enak di sana bersama Prof. Bambang dan Bu Ayu barangkali ya. Jadi kebetulan karena lagi tugas di Makassar, ini hanya bisa lewat online dan mungkin nanti mohon izin tidak bisa sampai selesai dari jadwalnya Bu Alia untuk saya harus menghadiri di meeting yang lainnya. Tapi akan coba dimaksimalkan di waktu sebelum jam 4 ini untuk ingin sedikit sharing kepada adik-adik mahasiswa TPB yang baru bergabung ya di tahun ini. Siap, Mungkin terima saya izin kasih. share Bu Alia. Silakan Pak. Mangga. Ya, Mungkin ya, mungkin tinggal di full screen. Siap, sudah full screen Pak. baik. Ya, di sini saya berikan judul Artificial Intelligence Paving the Way to the Exponential Age ya, yang dimana pada saat ini memang seperti tadi yang sempat disampaikan Bu Rektor, penggunaan AI semakin terdemokratisasi ya di segala bidang dan ini menyebabkan peningkatan yang eksponensial gitu ya dari berbagai hal, baik itu eksponensial secara positif ataupun secara negatif tergantung bagaimana kita memanfaatkan kecerdasan artifisial ini gitu ya. Dan barangkali beberapa hal yang ingin saya bagikan di kesempatan kepada adik-adik mahasiswa TPB yang kami banggakan, ya ini mungkin seputar pengalaman pribadi terkait dengan implementasi atau adopsi barangkali kecerdasan artifisial untuk di berbagai domain. Mungkin nanti akan sedikit cerita terkait bagaimana AI diimplementasikan untuk di industri visual effect, computer graphic imagery di dunia film gitu ya, untuk performance driven animation, dan juga ada ke industri yang memang sangat berbeda, yaitu industri banking, dan yang terakhir di industri atau mungkin di sektor edukasi ya, untuk use case yang sedang kami kembangkan gitu. Barangkali saya akan mulai terkait dengan pengenalan artificial intelligence atau kecerdasan artifisial, yang mungkin secara singkatnya merupakan sebuah pengembangan atau mungkin teori terkait dengan sistem komputer yang ingin atau mungkin bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang normalnya itu dilakukan oleh manusia ya, dengan memanfaatkan kecerdasan manusia, baik dari sisi persepsi visual atau rekognisi percakapan atau audio, belajar, decision making dan lain-lain yang coba untuk ditiru atau mungkin disimulasikan pada mesin atau komputer gitu ya. Mungkin detailnya ini tentunya ini bisa langsung belajar dengan para pakar di para dosen di ITB seperti Pak Bambang, Bu Ayu, untuk dari sisi pendalaman keilmuannya ini kesempatan yang besar gitu ya buat adik-adik di TPB untuk menggali lagi mengenai artificial intelligence ini gitu ya. Namun simpelnya kalau kita bicara terkait dengan implementasi atau ranah praktisnya itu, mungkin kita bisa singkat menjadi 3 nilai atau 3 value yang dapat diberikan oleh AI gitu ya. Yang pertama itu akan bisa membantu kita untuk menjadi teman berpikir lah gitu ya, atau cognitive insight yang memberikan semacam informasi yang sifatnya prediktif atau pola-pola yang terdiscover dari data yang banyak gitu kan ya, yang dari big data itu akan memberikan semacam cognitive insight yang membantu kita mengambil keputusan. Dan juga ada arahnya AI yang merupakan untuk mengoptimisasi proses gitu ya, yang bisa tas-tas atau pekerjaan yang berulang itu bisa diperbantukan mesin untuk
mengerjakan hal yang mungkin memang kita akan boring atau bosen gitu ya untuk mengerjakan tas-tas yang berulang itu. Dan yang terakhir adalah ini menjadi semacam bagian dari produk yang akan membentuk semacam interaksi atau engagement yang mungkin kalau tanpa AI ini agak sulit dilakukan gitu ya. Yang sebagai contoh yang paling mudah itu mungkin sistem rekomendasi, itu merupakan salah satu contoh yang paling sering ditemuin sehari-hari terkait dengan AI ini menjadi semacam alat engagement kognitif yang bisa memperkaya satu sama lain ya antara produk dengan penggunanya gitu ya. Semakin kita berinteraksi dengan produknya, entah itu berupa like atau mungkin per case ya, atau mungkin view dan lain-lain, dia akan memberikan rekomendasi yang lebih terpersonalisasi, lebih tepat gitu ya. Kadang-kadang tahu sebelum kita berpikir, tiba-tiba tahu ya, padahal itu sebenarnya berdasarkan interaksi yang historical yang kita lakukan sebelumnya gitu ya, adik-adik semuanya gitu. Nah mungkin untuk saat ini kita merupakan di era yang dimana AI itu merupakan konvergensi dari 3 hal gitu ya, yang sehingga bisa mencapai di situasi pada saat ini. Baik dari sisi algoritma yang sekarang ini memang shifting dari yang dulunya mungkin deductive science ya, AI itu mungkin ilmu deduktif menjadi ilmu induktif atau ilmu empiris ya. Dengan keberadaan data, kita ingin membuat sebuah modeling yang bisa melakukan hal-hal yang tadi yang kita sebut intelligence tadi ya, yang kita sebut dengan machine learning, lalu dengan pertumbuhan data yang semakin besar dan tentunya dengan komputasi, infrastruktur komputasi dan storage yang juga lebih besar gitu ya. Konvergensi inilah yang menyebabkan semacam disrupsi yang mulai kita bisa lihat di 10 tahun terakhir ya di berbagai bidang, baik itu di bidang tech industry itu sendiri maupun sekarang sudah mulai merambah di dunia industri vertikal gitu yang di luar tech industry pun mulai merasakan value-value daripada artificial intelligence ini gitu. Nah ini mungkin salah satu milestone akhir-akhir ini. Ini mungkin kalau ada di TPB sepertinya umur 9 atau 10 tahun yang lalu ini ya. Di mana waktu itu AlphaGo mengalahkan juara dunia gitu. Juara dunia catur Go gitu ya, permainan Go ini yang dianggap pada waktu itu merupakan permainan yang sangat sulit untuk dilakukan oleh mesin gitu. Tapi faktanya AlphaGo merupakan suatu model kecerdasan artifisial yang dikembangkan oleh Google DeepMind ini mampu mengalahkan dengan skor telak gitu ya. Dan ini sebenarnya yang saya ingin garis bawahi adalah ini menjadi semacam tipping point atau mungkin di mana men-trigger dari berbagai negara atau bahkan berbagai industri ya, mulai untuk investasi yang lumayan besar-besaran gitu ya di bidang AI. Para juga pemerintahan di negara-negara terutama negara maju mulai memberikan strategi national AI ya dengan adanya disrupsi atau mungkin intervensi dari AlphaGo ini gitu ya, yang menjadi semacam Sputnik moment kali ya kalau waktu zaman Amerika Rusia pada dulu ya, Sputnik momennya terutama China gitu ya untuk investasi besar-besaran di bidang AI. Dan mungkin ini yang kita rasakan sekarang bisa jadi itu merupakan hasil dari baik dari sisi publik atau mungkin private udah mulai serius untuk pengembangan AI gitu ya, dengan milestone yang dicapai dari sisi kecerdasan artifisial terhadap di dunia game gitu, di trigger tersebut gitu ya. Nah, adopsinya makin meningkat dari tahun ke tahun. Kalau misalkan melihat dari studi dari McKinsey ini ya meningkat mungkin kecuali 2022 karena mungkin juga ada pandemi COVID gitu ya. Walaupun ini di 2022 ada penurunan, kemungkinan besar di 2023 ini meningkat kembali gitu ya dengan kehadiran generative AI yang juga semakin signifikan perkembangannya. Nah, dari sisi studi kasus atau use case ya yang semakin naik gitu adopsinya, itu memang ke arah ke proses optimization ya, baik dari sisi operasi layanan, customer segmentation, dan terkait dengan bagaimana proses-proses existing itu terus untuk diperbantukan, dioptimisasi dengan menggunakan kecerdasan artifisial. Nah mungkin pada saat ini bisa dibilang eranya generative AI gitu ya. Termasuk contohnya di slide di layar ini generative AI menurut generative AI gitu. Baik dari sisi teksnya itu dibikin oleh ChatGPT maupun dari sisi visualnya dibikin oleh Midjourney gitu ya. Untuk mendefinisikan dirinya sendiri gitu ya. Bahwa generative AI ini merupakan tipe dari kecerdasan buatan
atau ya, menggunakan machine learning untuk mengkreasi atau membuat konten baik itu berupa gambar, video, teks dan audio gitu ya, yang mensintesakan atau mencampurkan sehingga itu tampak yang konten yang dibuat itu adalah hal yang sifatnya baru atau mungkin novel gitu kan ya. Dan mungkin di sini yang jadi trigger dari kemampuan generative AI ini, kita mendengar istilah yang namanya large language model atau large foundational model gitu ya. Tidak harus di dunia language, yang menjadi semacam building block yang sangat powerful gitu ya. Untuk bisa menghasilkan kemampuan generasi yang lebih bisa digunakan untuk menyelesaikan use case beragam gitu ya. Nah, apakah perbedaan utama gitu ya dengan perkembangan generative AI ini dibandingkan AI sebelumnya? Nah, ini yang mungkin yang kaitannya dengan Bu Rektor tadi sempat sampaikan bahwa dengan perkembangan large language model generative AI ini itu semakin memudahkan kita gitu human atau pengguna gitu ya, yang tadinya mungkin untuk melakukan pekerjaan melakukan dokumen summarization atau untuk melakukan ekstraksi informasi, ini harus yang benar-benar ahli misalkan ya untuk bisa melakukan itu. Nah, sekarang dengan bahasa manusia, natural language gitu ya, atau prompt yang kita sebut istilah dengan prompting ini ya, itu bisa membuat untuk bisa menghasilkan tas-tas yang biasanya agak sulit ini semakin mudah gitu ya. Jadi pintu masuk untuk bisa ngobrol, berinteraksi dengan AI ini itu menjadi semakin mudah gitu ya untuk mengerjakan tas-tas tertentu yang tadinya sulit gitu. Nah, ini tentunya merupakan kesempatan ya buat adik-adik semua, tidak hanya yang ingin nantinya pengen menjadi AI maker ya. Jadi tapi untuk sebagai AI adopter pun gitu ya, untuk nanti memilih bidang yang lain itu sangat lebih mudah gitu pintu masuknya gitu ya. Dan kalau menurut dari studi yang dihasilkan ini ya secara ekonomi juga diprediksikan cukup lumayan besar gitu ya impact dari AI ini, baik dari sisi customer operation, sales marketing, software engineering maupun R&D ya, mengkatalisasi atau semakin mengamplifikasi proses-proses tersebut untuk menghasilkan value yang lebih besar lagi gitu. Baik, mungkin untuk di kesempatan paruh berikutnya ini saya ingin berbagi mengenai beberapa studi kasus gitu ya yang berasal dari pengalaman pribadi mengimplementasikan kecerdasan artifisial di berbagai domain. Nah, mungkin untuk yang pertama, kami waktu itu sempat mengimplementasikan suatu solusi artificial intelligence untuk kebutuhan animasi wajah dan performance capture gitu ya. Nah, mungkin bagi yang hobi nonton gitu ya, adik-adik yang mungkin pernah melihat proses motion capture di mana aktor yang aslinya itu dipasang kamera atau diberikan semacam marker gitu ya di wajahnya atau di badannya itu. Nah, itu merupakan suatu proses di mana kita mengumpulkan data gitu ya dari aktor yang aslinya untuk bisa ditranslasikan menjadi karakter 3 dimensi gitu ya, untuk bisa menghasilkan animasi atau model 3D yang realistis gitu ya, tergantung kebutuhannya di sini. Dan biasanya kalau terkait dengan dunia perfilman, ini ada memang beberapa mazhab perfilman yang memang mazhabnya realistis atau realism gitu ya, yang ingin bagaimana mengekstraksi ekspresi yang wajah aslinya itu tertanamkan di karakter di 3D animation-nya gitu ya. Dan ini merupakan pekerjaan yang sangat kompleks secara biomekanik itu, permutasi dari ekspresi atau otot wajah itu sangat luar biasa kompleksnya gitu ya. Dan ini tidak mungkin dilakukan secara manual ya, bisa membutuhkan waktu yang sangat lama gitu ya untuk menghasilkan animasi merupakan sequence dari ekspresi wajah gitu yang kalau misalnya dilakukan secara handmade gitu akan sulit untuk mencapai hasil yang tepat waktu gitu ya, kalau dikejar-kejar waktu untuk produksi film misalkan, atau mungkin yang kualitas yang baik gitu. Jadi di sini kita memanfaatkan machine learning untuk menghasilkan semacam translasi dari wajah yang asli gitu menjadi semacam parameter ekspresi wajah yang nantinya itu dari wajah yang aslinya ya, misalkan dia senyum gitu ya, bagaimana di karakter 3D-nya senyum tapi harus mengambil elemen-elemen dari aktor yang aslinya juga gitu ya. Nah, ini beberapa contoh film yang menggunakan solusi AI. Tadi contohnya di film Gemini Man, ada di Alita Battle Angel juga gitu ya. Dan sekedar informasi ini juga dipakai di Avenger Infinity War gitu ya untuk mengenerate
wajahnya Thanos gitu untuk mentranslasikan dari aktor sebenarnya Josh Brolin ke Thanos. Dan yang terakhir ini ada karakter Deadpool 2 gitu ya. Yang menariknya ini tidak memanfaatkan wajah, tapi hanya suaranya saja gitu untuk mentranslasikan suaranya Ryan Reynolds, aktor aslinya, menjadi gerakan-gerakan karakter dari Deadpool ini gitu ya. Nah, ini contoh yang AI yang sifatnya prediktif gitu ya, memprediksi dari gambar-gambar wajah atau video menjadi suatu parameter ekspresi wajah gitu ya. Nah, mungkin selanjutnya, nah ini masih di dunia perfilman, tapi ini problemnya agak terbalik nih adik-adik semua. Kalau tadi mungkin predictive AI, nah ini mungkin contoh yang generative AI gitu salah satu contohnya. Ini terbalik, jadi kita ketahui dulu nih parameter dari wajahnya, ekspresi wajah dan juga parameter ototnya ya, relaksasi atau kontraksi. Bagaimana kita mentranslasikan balik dari parameter otot ekspresi wajah tadi menjadi 3D karakter yang nanti bisa dianimasikan oleh para animatornya gitu ya. Dan solusi ini dipakai di bagi yang hobi nonton gitu ya di film Avatar The Way of Water untuk menghasilkan berbagai karakter 3 dimensi yang nantinya itu bisa dilakukan semacam proses direct manipulation ya untuk mendetailkan ekspresi-ekspresi yang diinginkan gitu ya. Tapi basic dari 3D model ini menggunakan generative AI untuk menghasilkan ekspresi-ekspresi basicnya gitu ya sebelum dituning oleh para animator. Ya ini alhamdulillah beberapa solusinya itu juga sempat dipatenkan dan masuk di berbagai movie credit gitu ya di berbagai project gitu. Nah, untuk yang kedua, ini sedikit berbagi dari sisi perbankan nih, yang akan difokuskan di pengalaman saya sebelumnya di Bank BRI. Nah, mungkin sedikit konteks dulu sebelum memasuki detail terkait dengan AI-nya. Nah, di sini tentunya kalau dari sisi Bank BRI sendiri, itu memang lagi fokus untuk melakukan semacam transformasi digital gitu ya, yang mencoba untuk menggabungkan physical property yang memang dimiliki oleh BRI sebagai bank tertua di Indonesia, salah satu yang tertua, dan mungkin bank mikro terbesar gitu ya, salah satu yang terbesar di dunia juga. Bagaimana ini bisa terus untuk bertransformasi secara digital, baik untuk mendigitizing core ya, yang core-core-nya itu digitalkan gitu ya, dan juga terus untuk menghasilkan semacam digital value proposition yang baru ya dengan digital business ya. Tentunya di sini memanfaatkan AI atau machine learning di berbagai fungsi gitu ya. Baik dari sisi fungsi risk management maupun dari sisi fungsi mengoptimisasi proses internal dan juga bagaimana bisa digunakan untuk meningkatkan customer engagement gitu ya. Nah, di sini yang ingin saya bagikan salah satu contoh di customer engagement yaitu untuk melakukan rekomendasi merekomendasikan agen briling gitu ya, yang secara journey-nya ini agen briling ini dipilih dari nasabah yang existing ya di Bank BRI itu untuk dinaik kelaskan lah istilahnya itu ya, atau mungkin di-upgrade menjadi agen briling gitu ya. Nah, di sini permasalahannya adalah agak sulit ini untuk mencari agen briling yang pas di lokasi yang tepat gitu ya. Dan yang dimaksud dengan tepat ini adalah bagaimana kita bisa menaikkan tadi nasabah yang existing menjadi agen laku pandainya BRI untuk semacam menjadi perpanjangan dari kantor cabang gitu ya, agar nasabah-nasabah yang masih offline itu bisa dilayani dengan baik di daerah-daerah yang di rural area gitu ya, oleh agen briling ini gitu. Nah, pemilihannya juga bisa dibilang belum data driven. Nah, bahkan mungkin baper driven gitu ya, bawa perasaan driven gitu ya untuk memilih agen briling. Nah, dengan data driven ini harapannya kita bisa memilih agen briling yang break even point-nya itu lebih cepat gitu ya terjadi gitu ya ketika kita pilih sebagai agen gitu ya. Nah, di sini machine learning atau AI dimanfaatkan untuk bisa memberikan rekomendasi semacam prediktif scoring gitu ya. Misalkan ini namanya Givari gitu ya, si agen briling atau model AI-nya ini membantu untuk sebagai memberikan informasi kepada petugas di lapangan gitu ya, bahwa yang bernama Givari skor 650 misalkan gitu ya, dengan alasan kenapa skornya 150 ini diberikan ini layak untuk dijadikan agen briling gitu ya. Nanti ada skor yang lain-lain dengan alasannya gitu ya, bahwa ini menjadi semacam cognitive insight tadi ya bagi petugas di kantor cabang itu untuk memilih agen-agen yang lebih tepat gitu dibandingkan sebelumnya. Nah, dari
untuk bisa membentuk model prediktif tadi ya diperlukan tentunya berbagai sumber data gitu ya, baik terkait dengan data demografinya maupun data keuangannya gitu ya, yang bisa kita olah lagi gitu ya dengan menggunakan machine learning tadi gitu ya, yang kita namakan sebagai BRI Brain gitu ya, yang menjadi semacam central hub solusi AI atau machine learning di Bank BRI untuk nanti membuat semacam predictive scoring model gitu untuk berbagai kebutuhan. Nah, mungkin saya coba langsung saja dari sisi produk atau fitur yang coba diimplementasikan dengan memanfaatkan engine dari BRI tadi gitu ya. Nah, skor-skornya tadi kita coba semacam sajikan dalam bentuk peta yang bisa dikunjungi pada hari itu oleh petugasnya gitu ya. Yang kita ambil misalkan top 10 atau top 5 gitu ya, yang dianggap oleh BRI ini dengan skor yang cukup tinggi. Oh, berarti ini bagi para petugasnya hari ini saya harus mengunjungi 5 misalkan gitu ya. Dan kita langsung tunjukkan gitu ya titik-titiknya di mana saja untuk dikunjungi di hari itu. Tentunya tidak hanya skornya, tapi juga kita memanfaatkan yang kita sebut dengan explainable AI atau AI yang bisa dijelaskan dengan apa namanya alasan-alasan mengapa kita harus mengunjungi customer tersebut gitu ya. Nah, ini salah satu insight yang kita dapatkan, ternyata keberadaan AI yang bisa dijelaskan ini sangat penting gitu, sangat krusial, karena dengan tanpa penjelasan ini tadinya itu cukup resisten gitu untuk diterima oleh pengguna gitu ya. Itu dianggapnya AI ini sok tahu nih, ngasih skor saja tidak kasih alasan gitu ya. Ternyata apa namanya dengan kita mendesain solusi AI yang bisa kita jelaskan itu sangat penting untuk use case ini gitu. Nah, ini dari sisi tentunya dari sisi bisnis kita harus terus mengukur gitu ya impact dari sisi teknologi adoption yang kita lakukan, dan di situ kita melihat semacam peningkatan akuisisi dan juga BEP-nya ya, break even point, dengan mengobservasi petugas mana saja yang menggunakan BRI Brain tadi yang dibandingkan dengan yang belum menggunakan BRI Brain gitu ya, untuk memang melihat efektivitas dari sisi solusi yang diberikan kepada petugas gitu ya. Baik, mungkin ini bagian yang terakhir yang ingin saya bagikan pada kesempatan kali ini, yang sebenarnya ini masih ongoing work atau pekerjaan yang sedang dimasak gitu ya di tim kami gitu ya di GovTech Edu. Nah, mungkin sedikit konteks juga mengenai beberapa inisiatif digital dari sisi GovTech Edu, yang kami ini merupakan tim di bawah naungan Telkom Group gitu ya, yang menjadi partner Kemendikbudristek untuk membangun berbagai inisiatif digital atau platform yang intinya mendukung kurikulum merdeka gitu ya, proses merdeka belajar, merdeka mengajar, kampus merdeka dan sebagainya gitu ya. Nah, di sini mungkin beberapa machine learning atau AI application yang sedang dan akan berjalan gitu ya. Yang pertama adalah terkait dengan untuk mengecek plagiarisme, salah satu contohnya gitu ya. Bagaimana di sini bisa membantu menjadi salah satu fitur di Merdeka Belajar buat para guru-guru gitu ya, yang di sini bisa memposting atau mensubmit aksi nyata hasil belajar dari kurikulum Merdeka gitu ya. Dan ini kita bantulah kira-kira ya untuk bisa memastikan bahwa di data-data atau mungkin hasil pekerjaan yang disubmit itu tidak ada yang plagiat dan seterusnya gitu, menjadi semacam anomali detektor gitu yang bisa digunakan oleh para admin untuk melakukan follow up gitu. Contoh yang lain adalah ini contoh pemanfaatan optical character recognition, intelligent document processing gitu ya, yang memang kalau dari sisi alur proses ini akan membantu apabila kita masih memanfaatkan dokumen-dokumen manual atau scan atau PDF dan sebagainya gitu ya. Salah satunya ada yang dari use case Kampus Merdeka ini, ada beberapa dokumen yang masih perlu disubmit gitu ya, berdasarkan juknisnya memang yang ada berdasarkan peraturannya. Nah, di sini kita coba manfaatkan optical character recognition untuk membantu para admin melakukan verifikasi gitu ya, bahwa apa namanya informasi yang ada di dokumen scan tadi, yang PDF tadi tidak perlu diketik ulang atau tidak perlu dilakukan eyeballing gitu ya, pakai bola mata kita gitu ya untuk melakukan verifikasi gitu. Jadi ini di sini membantu untuk melakukan pencocokan data antara yang ditulis secara manual dengan yang sudah terdaftar sebelumnya gitu ya. Nah, ini mungkin yang terakhir, ini lagi ongoing tapi tidak apa-apa saya share juga karena ini sebenarnya aspek yang bersifat apa namanya cukup bisa dikatakan publik gitu ya. Jadi ini kita sedang membangun beberapa prototipe yang arahnya itu untuk
bantu help desk gitu ya, pusat bantuan yang sebenarnya itu banyak informasi yang sudah ada di publik sebenarnya ya, yang di FAQ-nya atau di artikel-artikel. Namun kalau kita observasi dari sisi pengguna platform di kita itu, zaman sekarang sepertinya lebih senang nanya daripada baca sepertinya gitu ya. Lebih senang yang sifatnya conversational atau linguistic user interface dibandingkan graphical user interface atau membaca gitu ya. Jadi kita ingin membantu para admin di lapangan, di pusat bantuan atau helpdesk untuk semakin mudah melayani para pengguna tentunya, baik itu mahasiswa atau mungkin nanti dosen-dosen mungkin ya Bapak Ibu semua dan lain-lain untuk bisa memberikan semacam conversational interface ya untuk menggali informasi terkait layanan apapun yang ada di kementerian gitu. Ya, mungkin sekian yang saya dapat sampaikan terkait dengan pengantar AI dan beberapa contoh di lapangan adik-adik semua. Ya, mudah-mudahan ini menjadi awal ya, tadi sempat disampaikan oleh Bu Rektor, menjadi penyemangat dulu gitu ya untuk adik-adik semua mulai terpikirkan mungkin ide-ide brilian ke depan ya. Ada yang mungkin mau jadi AI maker, ada yang ingin jadi AI adopter, tapi kesempatan untuk belajar AI tentunya di ITB ini sangat besar, bisa silakan dimanfaatkan kesempatannya sebaik-baiknya gitu ya buat eksplorasi dan berinovasi melibatkan artificial intelligence sebagai toolset buat adik-adik semua ya untuk melakukan berbagai inovasi ke depan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak Pak Givari atas semua masukannya dan menyediakan waktu buat kita. Kami tahu jadwal Pak Givari sangat ketat sekali. Jadi mungkin Pak Givari setelah ini akan meninggalkan ruangan. Tapi teman-teman adik-adik TPB tetap bisa memberikan pertanyaan. Nanti akan kami forward dan mungkin juga akan dibantu dijawab oleh Pak Bambang atau Bu Ayu. Terima kasih banyak Pak Givari, atau meninggalkan ruangan ya Pak ya? Mungkin saya masih ada 10 menit lagi kalau memang ada yang ingin berdiskusi dengan adik-adik semua. Siap kalau gitu. Kalau begitu kita bisa modif sedikit. Jika ada pertanyaan dari adik-adik, apakah di Zoom atau di YouTube, silakan. Bisa melalui meeting chat atau di chat yang di YouTube jika ada pertanyaan. Kalau mau raise hand juga boleh, karena tadi kita melihat wah ternyata banyak sekali aplikasi AI, satu orang saja berbeda-beda dari yang dipakai untuk film, untuk bank, sampai untuk pendidikan. Nah ini barangkali adik-adik bisa menanyakan khusus apakah ada kaitannya dengan prodi yang adik-adik ingin masuki, misalnya bidang yang ingin adik-adik pelajari. Mungkin kalau saya sambil nanya, buat mahasiswa Pak Givari, itu kira-kira ada do's and don'ts-nya nggak untuk AI? Maksudnya mungkin ada hal yang bisa dipelajari, tapi juga ada hal yang berhati-hati. Barangkali bisa ditanggapi sambil menunggu Pak Givari. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Bu Alia. Secara detailnya justru para dosen dan guru yang di sana akan lebih tepat menjawabnya, itu mungkin Prof. Bambang dan Bu Ayu. Namun mungkin sekilas kalau dari sisi AI saat ini ya, terutama yang generative AI tadi. Nah, barangkali yang perlu diperhatikan adalah tampaknya ini memang semakin mudah untuk mengakses, ya mungkin melalui ChatGPT atau melalui DALL-E atau Google Bard dan sebagainya gitu. Tampaknya semakin mudah gitu ya untuk bisa mengakses power of AI ini ya. Namun yang perlu diperhatikan adalah walaupun itu tadinya mungkin yang sempat saya singgung, yang mungkin tadinya butuh semacam deep knowledge atau deep expertise, hands-on yang cukup learning curve yang cukup tinggi ya di sebelumnya. Nah sekarang mungkin kita bisa mengaksesnya melalui bahasa natural, namun tetap itu perlu menjadi hal yang perlu dikuasain adalah
prompting ini pun mungkin bisa terus di-exercise gitu, karena memang dari yang sisi generative AI ini mungkin apa namanya, yang memang bisa diberikan berbeda dengan sebelumnya itu bisa menghasilkan semacam creative generation of content gitu ya. Betul. Namun untuk bisa menghasilkan konten yang memang kita inginkan, tetap ada skillnya tuh untuk bertanya gitu ya. Jadi ini bagaimana bisa memasukkan intelligent question atau intelligent prompt kepada AI-nya itu merupakan skill tersendiri. Namun mungkin keuntungannya adalah mungkin teman-teman nggak harus jadi apa namanya software engineer atau mungkin data scientist ya, atau nggak harus misalkan ingin memilih di bidang lain yang nggak harus di stay misalkan gitu ya. Nah itu mungkin kelebihannya adalah ini bisa dilakukan dengan learning curve yang bisa mungkin lebih rendah gitu ya dibandingkan kemampuan AI yang sebelumnya gitu ya. Namun ya, itu perlu diasah, dan juga yang perlu diperhatikan adalah informasi yang diberikan tadi secara generatif tadi itu belum tentu benar juga gitu ya. Nah itu yang kita sebut dengan halusinasi gitu. Nah kadang-kadang ada trik-trik khusus gitu ya, bagaimana bisa bertanya dengan baik tadi supaya tidak halu gitu ya si AI-nya itu. Dan ya dan skill-skill yang yang tadi sempat disampaikan terkait dengan bagaimana bertanya dengan baik dengan AI itu bisa diasah juga gitu ya. Dan sepertinya adik-adik semua, saya cukup yakin sudah banyak kayaknya yang berinteraksi dengan ChatGPT gitu ya. Pastinya. Selama ini, gitu. Betul. Siap, terima kasih. Jadi memang ada skill baru yang harus dipelajari yang sebelumnya nggak ada, tidak dipelajari di matematika dasar, di fisika, di kimia, begitu ya. Bahkan tidak di TKI atau bahasa Inggris. Ini ada skill baru yang harus dipelajari, yang bisa menyebabkan kita lebih powerful gitu ya, bisa mengetahui sesuatu yang baru, tapi juga harus hati-hati karena ternyata tidak hanya manusia, AI pun bisa halu. Nah ini yang perlu dipelajari. Baik, mungkin sepertinya belum ada pertanyaan lagi Pagi Fahri, jadi nanti mungkin kita simpan. Terima kasih banyak, kita beri aplaus pada Pagi Fahri. Nah, kita lanjut saja mungkin ke pembicara berikutnya ya. Siap. Sekarang pembicara berikutnya mungkin Bu Ayu dulu, dosennya Pagi Fahri bukan? Enggak sih, karena Oh, bukan, saya pulang tuh Pagi Fahri udah lulus ya. Oh siap, Pak Bambang ya yang dosennya Pagi Fahri ya. Oke, terima kasih. Pembicara kedua kita adalah Bu Ayu Purwaryanti, Dr. Eng Ayu Purwaryanti, STMT. Nah, Bu Ayu ini juga dosen di Informatika ITB. Tapi tidak hanya dosen, beliau juga entrepreneur ya. Bu Ayu adalah salah satu pendiri dari Prosa.ai, yaitu salah satu startup yang menggunakan AI, terutama generative AI, teks dan suara ya Bu ya. Nah iya, Bu Ayu ini lulusannya ITB S1 S2 seperti Pagi Fahri, lalu S3-nya di luar di Toyohashi University of Technology, Aichi, Jepang. Nah, Bu Ayu ini multitasking, selain jadi dosen, jadi co-foundernya Prosa.ai, tapi juga ketua pusat AI ITB. Nah, jadi paling ahli lah. Saya nggak panjang-panjang deh Bu Ayu, saya persilahkan langsung Bu Ayu untuk materinya. Terima kasih. Terima kasih Bu Alia. Selamat sore semuanya. Kita langsung masuk ke slide aja ya. Tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Alia. Jadi untuk kesempatan kali ini saya mau diskusi lah ya. Judulnya sederhana, sekilas ChatGPT. Nanti kalian akan tahu lebih banyak lagi di video-video yang sudah kami rekam ya. Nah yang sekarang cukup sekilas saja. Jadi kenapa ChatGPT? Karena sekarang ini ChatGPT adalah aplikasi artificial intelligence yang paling banyak dipakai di Indonesia. Ya, jadi dari semua aplikasi yang ada itu 50% ternyata yang menggunakannya adalah menggunakan ChatGPT gitu. Waduh, termasuk anak ITB berarti ya Bu ya. Kayaknya sih begitu ya. Nanti mungkin bisa ditanyakan nih ke teman-teman TPB di sini ya. Oke, kita langsung masuk. Pertanyaan pertama adalah diawali dengan apakah artificial intelligence itu hype atau bukan. Jadi kalau di Indonesia sebenarnya AI itu mulai dipromosikan ya oleh Presiden Jokowi itu ketika beliau sempat bilang bahwa AI bisa menggantikan eselon 3 dan 4 ya Pak ya kalau nggak salah ya. Itu mulai rame tuh, wah beneran nih bisa diganti dan seterusnya gitu ya. Nah dalam kenyataannya memang dalam kehidupan sehari-hari juga banyak aplikasi artificial intelligence yang sudah kita pakai
Salah satunya adalah si ChatGPT ini. Nah, ChatGPT ini dia adalah bisa kita bilang yang paling muda ya, paling bungsu ya. Tapi ternyata sekarang malah jadi malah jadi juara, paling populer ya, mengalahkan yang lain-lain begitu ya. Nah, jadi nextnya pertanyaan saya adalah apakah kita tahu dalam-dalamnya ChatGPT? Apakah kita perlu tahu gitu? Apakah pemanfaatannya sudah semaksimal seoptimal yang seharusnya, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas sedikit ya. Oke. Nah, ada satu catatan ini ya. Ini dari McKinsey September 2019, sudah lama sebenarnya, bicara tentang efek automation di Indonesia, bahwa ada 23 juta pekerjaan yang bisa digantikan oleh automation. Automation itu bukan berarti hanya artificial intelligence ya. Masih ada yang lain juga ya. Mesin giling juga automation ya, Pak ya? Bener. Ya, itu banyak ya, 23 juta, dan ada kemudian 27 sampai 46 juta pekerjaan baru ya. Jadi kita juga nggak perlu takut ya, dimana 10 juta diantaranya itu betul-betul tipe baru. Jadi kalau tadi Mas Gifari bilang terkait dengan prompt gitu kan, nah itu kalau teman-teman dengar tuh yang namanya prompt Engineer ya. betul. Prompt engineer. Nyari-nyari pertanyaan yang pas gitu. Nah, ada satu quotes ya dari Steve Jobs, bahwa innovation is the ability to see change as an opportunity, not a threat. Jadi ketika sekarang ataupun nanti ke depannya banyak teknologi baru, kita harus melihatnya sebagai sebuah kesempatan ya, bukan ancaman. Artinya semua teman-teman TPB sekarang nih yang hidup di zaman teknologi seperti sekarang ini, itu harus bisa cepat beradaptasi ya. Jangan pernah alergi untuk belajar hal yang baru ya. Ini quotes yang dari Pak Windy sebenarnya. AI adalah alat bantu ya, hanya menggantikan sebagian pekerjaan manusia. Mungkin memang ada pekerjaan repetitif yang digantikan, tapi yang pasti manusia itu akan digantikan oleh manusia yang menggunakan AI ya. Jadi teman-teman engineer di sini kalau tidak pakai AI ya tunggu saja, bisa jadi nanti digantikan dengan engineer yang menggunakan AI begitu. Jadi ya harus tahu AI itu barang apa. Makanya kemudian ITB sekarang mewajibkan semua mahasiswa TPB untuk belajar tentang artificial intelligence ya, minimal dari kuliah kita yang sekarang ini ya. Nanti ke depannya ya silakan kalau misalnya mau belajar sendiri. Sekarang iya betul, sekarang ini kan AI itu istilahnya ada yang namanya AI democratization loh. Kalian mau belajar AI itu banyak tempatnya, dan banyak tempat gratisan ya. Oke, jadi itu satu quote yang tolong diingat ya, kenapa akhirnya kemudian ITB mewajibkan mahasiswa TPB untuk belajar dengan AI, karena memang kita nih zaman teknologi, AI adalah sebuah disruption ya, sebuah teknologi yang menjadi ciri dari revolusi industri 4.0. Oke, nah kita masuk ke ChatGPT ya. Jadi tahu nggak ChatGPT itu ada yang menyebutnya sebagai stochastic parrot. Oh, apaan tuh Bu gitu. Nama juga parrot. Ya, parrot itu kakak tua gitu kan. Burung beo. Sorry, burung beo kan mungkin. Burung beo. Artinya yang dia keluarkan sebagai output itu tidak dipikir sebenarnya. Dia nggak punya akal pikiran. Dia meniru aja, meniru apa yang pernah dimasukkan ke dia sebelumnya. Ya. Tapi memang yang dimasukkannya sangat banyak. Ya, miliaran dokumen yang dimasukkannya, sehingga ketika dia meniru, dia mencari berdasarkan nilai probabilitas segala macam, keluarannya kata-kata yang memang sebagian besar benar gitu ya, mungkin bisa 90% benar ya. Misal di sini ada prompt saya ya, tolong tuliskan tentang Indonesia Emas 2045. Kemudian si ChatGPT mengeluarkan output seperti yang di bawah ini. Pertanyaannya, bagaimana cara dia mengeluarkan output sebanyak ini ya. Nah, ini yang kemudian kita sebut dengan stochastic parrot ya. Jadi si ChatGPT akan menerima input berupa tolong tuliskan tentang Indonesia Emas 2045, dan dia juga akan punya satu special token ya, seperti start of sentence. Dari satu input itu, dia akan mengeluarkan satu kata. Katanya Indonesia. Nah, kata Indonesia akan jadi input lagi begitu. Nah, dari kata Indonesia akan keluar output emas. Nanti emas jadi input lagi ya. Nanti keluar lagi satu output lagi 2045. Begitu terus ya sampai akhir dari tulisan. Jadi si ChatGPT ini sebenarnya yang dilakukan adalah melengkapi kata demi kata. Dia menghasilkan rangkaian kata
Ya, seperti kalau misalnya kita pakai Google Search, kita masukkan satu kata machine gitu. Kan suka ada rekomendasi di bawahnya tuh, gitu ya. ya, machine learning, machine apa begitu kan ya, machine learning with apa begitu kan. Nah, sebenarnya teknik yang digunakannya tuh mirip gitu. Tapi ChatGPT dia pakai data yang sangat besar. Makanya output dia pun menjadi lebih bagus gitu ya. Oke. Jadi kalian perlu tahu dulu gitu ya, teknologi di belakangnya seperti itu ya yang tadi. Nah, ini saya cuma kasih satu aja ya. Ternyata kita tuh bisa pakai ChatGPT untuk bantu pemrograman loh. Ya. Kuncinya adalah interaktif. Jadi kalau misalnya nggak jalan, tanya lagi gitu ya. Dan ada pengecekan hasil. Jadi kode program yang dikeluarkan oleh si ChatGPT harus kalian run. Ya. Wah, ini ada kuliah PTI. Waduh, Yang penting paham kan? yang isinya penting ya? paham. Oh. Ini ada beberapa manfaat atau ya sebenarnya lebih banyak daripada ini ya. Tapi ada beberapa aja. Seperti misalnya menghasilkan kode program dasar. Ya, jadi kalian mau bikin looping gitu ya. Itu bisa kita tanya sebenarnya ke si ChatGPT gitu kan. Atau mengenerate SQL ya. Ini ada teman saya tuh dia bukan dari programming ya, tapi ternyata di pekerjaannya sekarang dia tuh punya perusahaan startup ya, dan dia butuh kemampuan SQL ini. Sebelumnya dia nggak pernah belajar tentang ini, tapi dia ngerti basis data, Bu. Akhirnya dia pakai si ChatGPT untuk menyeret SQL yang dia gunakan untuk mencari informasi dari sebuah basis data dengan cepat. Tapi intinya dia tetap harus bisa mengerti apa yang dia lakukan ya Bu ya. Itu Kalau sudah nggak pasti. dibohongin sama ChatGPT Iya nanti. benar. Itu udah pasti harus paham ya. Jadi ChatGPT balik lagi sebagai alat bantu gitu ya. Ini yang lainnya lagi ide penyelesaian bug, memberi alternatif kode program, memberi contoh jalannya sebuah algoritma, menjelaskan regex. Nah, itu ada beberapa kemampuan ChatGPT yang bisa bantu kita untuk belajar pemrograman. Tapi ini ya, balik lagi ya, ada kuncinya di sini ya. Interaktif, ya jadi kalian harus bertanya lagi dan mengecek hasil. Oke. Apalagi manfaat ChatGPT banyak lah, kalian lebih tahu lah. Manfaat yang agak nggak boleh juga ya Bu ya. Ya, jadi ini hanya salah satu di antaranya yang sudah pernah pakai ChatGPT bisa kasih tahu lah ya, dan kita nanti akan bahas lagi tuh nanti di kelas ya. Oke. Tapi, nah, udah tahu nih ChatGPT banyak manfaatnya. Tapi sebenarnya ada problem juga ya. Jadi ini salah satu staff di Samsung itu pernah melakukan kesalahan dengan memasukkan kode program ya yang cukup sensitif ke ChatGPT. Nah, tahu nih tujuannya apakah mau mendebug atau apa begitu ya. Yang terjadi adalah si kode program itu kemudian keluar ke tempat lain, orang lain, sehingga akhirnya ya data leak. Begitu. Bahaya kalau rahasia ya Bu ya. Betul. Jadi sensitive information. Kemudian tadi yang rahasia ya Bu ya, rahasia perusahaan. Sehingga akhirnya diambil keputusan Samsung nge-ban ya, melarang ya, staffnya untuk menggunakan si ChatGPT ini sebagai sebuah software as a service ya. Kalian paham ya? SaaS ya, software as a service. Apa tuh Bu software as a service Bu? Oke. Ada anak seni rupa, biologi loh Bu. Siap. Oh ya, siap. Iya, mohon maaf ya. Jadi software as a service itu ketika softwarenya itu sebenarnya adanya di cloud. Ya, jadi seperti ChatGPT ini adanya di cloud kan. Ya, bukan ada di komputer kita. Sehingga data apapun yang kita masukkan ke dalam ChatGPT, yang kita ketik ya, itu sebenarnya masuk ke servernya si OpenAI yang punyanya ChatGPT. Jadi yang dia sediakan hanya service aja ke kita gitu. Dia nggak ngasih softwarenya banget ke kita kan. Softwarenya ya punyanya OpenAI. Tapi layanan dari softwarenya itu diberikan ke kita. Gitu. Jadi nggak cuma ChatGPT ya, boleh ya. Google juga software as a service. Kita nggak punya software Google di komputer kita. Kalau tiba-tiba Google-nya down kita nggak bisa gitu ya Bu ya. Betul. Saya Gmail gitu ya. Iya. Nah, Gmailnya down ya udah hilang semua email saya. Betul. Ya seperti itu software as a service ya. Jadi Samsung ini melarang karyawannya untuk menggunakan si ChatGPT karena itu ya. Sebenarnya kan kalau kita pikir juga software as a service itu banyak ya. Tapi kenapa kemudian ChatGPT yang dilarang? Karena ChatGPT itu kan sangat alami, ya kan? Kadang-kadang kita nggak sadar kita tuh lagi berinteraksi dengan software as a service. Mikirnya ini ada di komputer saya gitu. Padahal sebenarnya yang kita hadapi itu nggak ada
secara realnya programnya nggak ada di komputer saya, adanya di tempat lain. Jadi mahasiswa harus berhati-hati jangan sampai memasukkan informasi pribadi ya Bu ya. Tuh, informasi rahasia pribadi gitu ya. Misalnya masukin ide nih, wah nanti dia bisa keluar tempat lain. Itu orang lain yang mengimplementasikan. Sayang dong idenya kalian ya. Oke, nggak cuma Samsung, Apple juga melakukan hal yang sama, Verizon melakukan hal yang sama, Deutsche Bank melakukan hal yang sama, banyak ya. Sudah belasan rasanya perusahaan besar yang melakukan hal yang sama gitu. Jadi tadi kita udah tahu nih ChatGPT banyak manfaatnya ya. Dan saya juga mau tambahkan bahwa bahkan ada perusahaan software ya, software developer yang memang mewajibkan ya pekerjanya itu bisa memanfaatkan si ChatGPT atau Copilot GitHub. Kenapa? Karena jadi lebih cepat pekerjaannya yang biasanya 5 hari bisa 2 hari. Jangan-jangan engineer-nya tadinya butuh 5, sekarang tinggal butuh 1 ya Bu ya. Nah, ini satu diskusi kalau itu Bu Alia ya, kita Betul. harus diskusi lagi yang itu ya. Siap. Nanti ya jatahnya ya Bu ya. Yang pasti kalau misalnya tadi memang mempercepat pengerjaan gitu. Artinya kalau misalnya kita nggak paham cara pakai si ChatGPT, nanti tiba-tiba masuk ke dalam satu perusahaan software consultant, terus nanti mereka minta kita, ayo kamu pakai ChatGPT biar bisa lebih cepat. Nah, terus agak gagap kan, kita butuh waktu untuk adaptasi gitu. Dibandingkan kita udah biasa terus sebelumnya. Siap. Nah, jadi memang manfaatnya banyak, tapi kita harus hati-hati, termasuk yang menyebabkan ban ini ya. Nah, ini adalah beberapa resiko ChatGPT. Ini kalau kalian lihat di sini nih, ini tahun ini loh, Februari 2023 loh. European Union, dia menyatakan bahwa ChatGPT itu high risk. High risk, waduh. High risk ya karena tadi ya kan. Iya, betul. Kita ngerasa sangat dekat dengan si ChatGPT. Jadi mau nulis apapun Kayak ngobrol aja kayak gitu ngobrol, rasanya ya Bu ya. Betul. Jadi ya memang wajar dimasukkan sebagai high risk Betul, gitu ya. betul. Nah, artinya boleh dipakai. High risk itu bukan berarti tidak boleh dipakai. Dia boleh dipakai tapi harus hati-hati. Karena ada juga yang levelnya unavoidable risk. Betul-betul udah nggak boleh dipakai aja. Gitu. Jadi yang seperti destructive weapon. Ya, itu sebenarnya kalau dari si EU-nya ini, AI Act-nya menyatakan itu nggak boleh Tidak sama boleh. sekali gitu ya. Jadi kalau high risk silakan dipakai, tapi tolong ingat selalu ya, itu adalah artificial intelligence, itu adalah software as a service gitu. Baik. Jadi ini ada beberapa resikonya yang detailnya nanti kita lihat di Kelas ya Bu di ya. kelas ya. Ini teaser semua. Teaser semua. Harus ikut kelasnya. Emang udah wajib sih ya. Ya ini ada beberapa di antaranya. Jadi kalian memang silakan manfaatkan ChatGPT ya, apapun itu ya, maksudnya berbagai tools artificial intelligence, Midjourney dan seterusnya. Tapi kita harus paham resikonya apa ya. Oke, slide saya yang terakhir. Jadi intinya mari kita gunakan artificial intelligence secara bijak gitu. Jadi bukan cuman bayar pajak aja yang bijak ya, tapi pakai AI juga Bayar harus pajak menggunakan AI. bijak pakai AI begitu ya. Jadi ada beberapa tips ya, kalian paham dan peduli resiko AI seperti tadi gitu kan, rahasia, informasi rahasia itu harus paham ada resiko itu dan kita harus peduli gitu. Jangan masukkan data pribadi atau rahasia ke dalam SaaS apapun sebenarnya, bukan cuma ChatGPT. Lalu sebisa mungkin kita memahami cara kerja di balik teknologinya secara umum. Jadi seperti tadi aja, hanya generate begitu kan ya. Jadi ChatGPT itu dia tidak punya akal pikiran, gitu, tidak punya knowledge ya. Dia cuma Jadi kalau misalnya aja. banyak informasi yang salah mayoritasnya di internet, maka ChatGPT akan memilih yang mayoritas tersebut ya Bu ya. Betul. Sebenarnya kalau sekarang bukan informasi yang salah, tapi lebih ke informasi yang bias. Bias tuh gimana Bu? Stereotyping. Misal nih ya, yang ngurus anak tuh ibu-ibu. Ini kan ibu-ibu bapak-bapak sebelah sana. Misalnya seperti itu gitu. Jadi ada tuh karena kebanyakan seperti itu ya. Jadi misalnya yang menjadi dokter itu laki-laki. Pak dokter gitu ya otomatis. Jadi ketika ditranslate nih, dokter ditranslate ke bahasa Inggris. Jadi hi. Bu bidan terus ya. Kalau perawat
perempuan. Nah. Jadi pas perawat ini kita translate ke bahasa Inggris jadi she. Gitu ya Bu ya. Yap. Menarik. Cuma ya tadi karena dia tidak punya knowledge sebenarnya, dia hanya prediksi kata, Iya. maka output dia itu kadang-kadang halusinasi. Hmm. Jadi tolong jangan pakai ChatGPT untuk mencari informasi. Iya, saya coba buat nyari paper, ternyata papernya nggak ada Bu, buat nyari makalah. Tapi sebenarnya kalimat yang dia pakai sangat sangat meyakinkan. Betul. Sampai kasih ini link GitHub-nya, ini link arsipnya. Kita klik ternyata kemana? Iya betul. Ya itu menarik sih. Ya dia juga paham itu. Hmm. Jadi ChatGPT itu banyak manfaatnya, tapi bukan buat information searching gitu. Siap. Kemudian yang lainnya jujur, nyatakan penggunaan AI dalam pekerjaan. Kalau kalian pakai tools AI dalam mengerjakan tugas kalian, pekerjaan rumah apapun itu, ya harus dinyatakan gitu. Jadi tergantung boleh atau enggak sama dosennya juga Betul, berarti kan ya Bu? Betul. Jadi tolong diingat bahwa pendidikan itu bukan hanya hard skill ya, Betul. tapi ada soft skill, dan soft skill itu lebih utama sebenarnya. Ya, oke. Gunakan AI untuk hal bermanfaat, no harm to other. Ya, jadi mungkin tahu ya sekarang namanya deepfake begitu ya. Kita bikin video tapi buat menjelek-jelekan seseorang, nah, itu kan, wah itu udah merugikan orang lain ya. Ya kita nggak boleh seperti itu. Yang terakhir adalah AI sebagai alat bantu, tidak sepenuhnya tergantung pada teknologi artificial intelligence. Begitu Bu Alia, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Siap, terima kasih. Kita beri tepuk tangan pada Bu Ayu ya. Terima kasih. Wah ini penggunaannya sangat praktis nih langsung Bu Ayu. Manfaat buat mahasiswa dan hati-hatinya juga untuk mahasiswa ya. Oke, karena waktu juga mungkin kita sambil lanjut. Jika teman-teman TPB ada pertanyaan bisa langsung masukkan ke kolom chat di YouTube atau kolom chat di Zoom, silahkan. Tapi mungkin untuk sekarang kita ke narasumber kita yang ketiga. Ini Prof. Bambang Rianto. Prof. Bambang ini ya koleganya Bu Ayu ya. Beliau juga dosen di STI. Beliau S1-nya saja yang di ITB, S2, S3-nya di Tokyo di Waseda University. Beliau sempat menjadi wakil rektor riset, inovasi dan kerjasama di ITB dari 2015 sampai 2019 dan sekarang berperan diantaranya sebagai pembina atau penasihat di pusat AI ITB. Jadi penasihatnya Bu Ayu ya Bu ya. Siap. Nah, sering dinasihati Bu. Ya, supaya tidak panjang-panjang, saya persilahkan langsung ke Pak Bambang untuk memperkenalkan topiknya. Terima kasih. Apakah suara terdengar? Sudah ya. Jelas Pak. Terima kasih Bu Alia, Bu Ayu dan adik-adik sekalian. Jadi saya ingin memberikan pengantar gitu ya tentang pengenalan artificial intelligence yang akan diberikan oleh ITB. Jadi pengajarnya adalah saya sendiri, Bambang Rianto, tadi Bu Ayu Purwaryanti, lalu ada Bu Mas Ayu dan Ibu Ulfah. Jadi ada 4 dosen yang akan memberikan kuliah tentang pengenalan artificial intelligence ini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Givari dan sudah juga dijelaskan oleh Bu Ayu begitu. Saya ingin memberikan satu analogi begitu ya, analogi antara AI atau kecerdasan artificial itu dengan sistem sensor atau indera ya. Indera dan sistem motorik serta otak manusia. Jadi kita bisa analogikan AI itu seperti manusia yang kita melakukan persepsi lingkungan melalui mata kita, melalui hidung, melalui perasaan atau perasa, sentuhan di kulit, telinga dan sebagainya begitu, dan kemudian informasi yang diterima oleh indera kita itu kemudian diolah di otak kita dan selanjutnya melalui
pemikiran yang ada di otak kita, kita bisa melakukan problem solving, bisa melakukan pembelajaran, bisa memahami apa yang kita indera, yang kita lihat, yang kita dengar, bisa melakukan penalaran gitu dan sebagainya, yang kemudian selanjutnya biasanya kita akan melakukan semacam aksi melalui sistem motorik kita ya, dengan tangan, dengan kaki, dan berbagai macam sistem motor yang ada di manusia gitu. Dan ini kemudian ditiru gitu ya. Kita ingin meniru aspek dari kecerdasan manusia ini ke dalam komputer. Nah, AI pada dasarnya sudah ada di sekitar kita ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Gifari dan Bu Ayu ya, untuk melengkapi ini beberapa di antaranya. Jadi Google Translate ini saya kira adik-adik mungkin sudah pernah menerjemahkan satu kata dalam bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris atau sebaliknya, atau ke dalam bahasa lainnya gitu. Itu ada teknologi AI di dalamnya. Kemudian bagi adik-adik yang punya iPhone dan berinteraksi dengan aplikasi Siri begitu ya, di mana kita bisa berinteraksi atau bercakap-cakap dengan Siri begitu, dengan menggunakan bahasa Inggris, dan berdasarkan percakapan yang kita lakukan lalu Siri memberikan jawaban dan seterusnya, ada satu interaksi begitu. Itu juga di dalamnya ada AI. Lalu Photoshop dan AI gitu. Kalau beberapa tahun yang lalu mungkin editing Photoshop mungkin belum melibatkan AI, tapi belakangan ini sudah melibatkan AI begitu. Jadi kita bisa melakukan editing terhadap foto dan menambahkan AI begitu. Jadi misalkan menambahkan objek mobil serta ada kolam di situ ya, yang ada refleksi dari mobil di kolam itu gitu dengan menggunakan AI. Tadi disebut-sebut juga tentang sistem rekomendasi dari Amazon gitu ya. Jadi kalau adik-adik pernah membeli sesuatu di Amazon atau mungkin di e-commerce kita ya, seperti Tokopedia dan sebagainya, tiba-tiba ada rekomendasi gitu ya, rekomendasi mengenai komoditas atau buku dengan judul tertentu yang disarankan oleh Amazon misalnya, itu juga menggunakan AI. Lalu face recognition ya, jadi di pintu masuk kereta api sekarang sudah menggunakan ini pengenalan wajah begitu. Itu juga ada AI di dalamnya. Mungkin di airport juga digunakan. Kemudian chatbot ya, satu aplikasi bisa di handphone, bisa di komputer begitu, di mana kita bisa berinteraksi melalui teks gitu dengan bahasa alami begitu. Itu juga ada AI di dalamnya. Kemudian drone, robot drone yang barangkali dilengkapi dengan kamera misalnya begitu, yang kemudian dengan menggunakan AI itu akan dapat bertindak lebih cerdas. Itu beberapa di antara aplikasi AI, dan nanti di dalam kuliah ini adik-adik sekalian akan mempelajari tentang satu metode ya, atau mungkin lebih tepat sebagai paradigma AI yang modern, yang tadi juga sudah disebut-sebut oleh Pak Gifari dan Ibu Ayu ya. Ada yang sifatnya supervised machine learning, dan ada yang sifatnya unsupervised machine learning. Nanti akan dipelajari lebih detail di dalam kuliah tentang pengenalan AI. Nah, salah satu aplikasi yang utama ya barangkali, atau yang penting dari
dari AI adalah pengolahan bahasa alami. Jadi Bu Ayu tadi ahlinya di dalam pengolahan bahasa alami ya, natural language processing. Itu bisa untuk terjemahan, bisa untuk melakukan sentimen analisis, untuk melakukan peringkasan secara otomatis, bisa melakukan paraphrasing dari kalimat, bisa digunakan untuk chatbot, atau pada tingkat yang lebih lanjut bisa dimanfaatkan untuk membangun seperti chat GPT. Jadi dalam hal pengolahan bahasa alami ini, nanti di dalam kuliah kita itu ada demo tentang bagaimana chat GPT dibandingkan misalkan dengan part AI gitu yang dari Google. Kalau chat GPT dibuat oleh OpenAI begitu, nanti bisa dibandingkan begitu kemampuannya. Itu juga akan kita pelajari di kuliah ini. Lalu selain natural language processing, satu aplikasi yang penting lagi adalah computer vision. Gitu. Jadi tadi kalau kita analogikan dengan manusia itu seperti kita meniru indera mata kita, gitu ya, dengan pemahaman yang dilakukan oleh otak manusia begitu. Jadi bisa digunakan untuk mengklasifikasi citra begitu atau foto seperti yang terlihat di sini. Misalkan ini adalah foto dari kucing. Kita memang mudah untuk mengenali bahwa itu adalah kucing, tetapi dapatkah komputer yang mungkin dilengkapi oleh kamera dapat memahami itu sebagai kucing dan bisa membedakannya dengan anjing dan objek-objek yang lain. Untuk lokalisasi dari objek yang ada di dalam foto, untuk pengenalan aktivitas dari video dan berbagai macam task yang digunakan di dalam computer vision, itu nanti juga akan dipelajari secara ringkas. Lalu big data analytics, kita mengenal big data begitu di berbagai organisasi, di internet dan sebagainya, yang juga data-data itu juga bisa dihasilkan oleh Internet of Things gitu. Kita perlu melakukan prediksi terhadap big data ya. Jadi mendiscover knowledge yang tersembunyi di dalam data yang besar. Kita bisa manfaatkan AI di dalam rangka untuk melakukan pengambilan keputusan yang berbasis pada data. Penerapan AI mencakup bidang yang sangat luas. Dapat dikatakan ada di setiap prodi yang ada di ITB dan setiap fakultas dan sekolah yang ada di ITB. Untuk social media, untuk finance, data security, untuk healthcare, transportasi, konstruksi, untuk desain, bahkan belakangan ini juga untuk arsitek, untuk seni rupa dan sebagainya ya, tadi sudah diperlihatkan oleh Pak Gifari. Aplikasinya sangat luas, dari banking, transport, kemudian education, communication, game, media, hospitality, smart farming, entertainment, mobile application, sports, dan berbagai macam aplikasi praktis. Hampir tidak ada domain dari kegiatan manusia yang tidak dirasuki ya, dirasuki kesannya kerasukan Pak oleh AI. Tapi AI punya risk, tadi sudah disampaikan oleh Bu Ayu ya. Bias bisa bersifat tidak adil begitu, atau dapat menggantikan pekerjaan manusia, atau bersifat membahayakan, atau mengancam privasi dari data kita
tadi ada aspek bisa menghasilkan halusinasi begitu. Jadi barangkali secara ringkas kita akan pelajari hal-hal yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ayu, Pak Givari, dan tadi sudah saya sampaikan. Pada intinya kita ingin memberikan awareness tentang perkembangan teknologi AI dan bagaimana cara kita dapat memanfaatkan alat bantu AI. Itu yang menjadi tujuan pembelajaran AI untuk TPB. Sifatnya pengenalan, dapat difahami oleh semua fakultas sekolah yang ada di ITB, jadi di FMIPA, Fakultas Seni Rupa dan Desain, SPM, di teknik, Seni apapun Rupa, desain. fakultas sekolahnya begitu. Nanti juga akan penerapan AI di berbagai bidang di hampir semua fakultas sekolah yang ada di ITB sesuai dengan bidang ilmunya. Kita juga ingin membuat pengenalan AI ini bersifat fun begitu ya. Jadi nanti ada demo yang diperlihatkan tentang cara bagaimana menggunakan beberapa tools dari generatif AI gitu. Tapi tadi juga kita juga ingin mahasiswa mempelajari risiko karena berkembangnya teknologi AI. Kurang lebih apa yang ingin dipelajari adalah pengenalan AI, paradigma penting di dalam AI, dalam hal ini adalah machine learning. Jadi machine learning adalah satu proses di mana kita bisa mengajari komputer gitu untuk membangun pengetahuan berdasarkan contoh-contoh yang diberikan. Penerapannya termasuk di semua fakultas atau sekolah yang ada di ITB. Kemudian secara spesifik nanti akan ada pengenalan large language model yang tadi menjadi dasar dari chat GPT dan generatif AI serta penerapannya begitu, dan bagaimana menggunakan AI secara bijak dan ethical AI itu akan kita pelajari. Dan nanti ada beberapa demo ya tentang alat bantu dari generatif AI. Ada textbook yang disarankan, tetapi tidak harus dimiliki hanya sebagai pelengkap saja, karena nanti di dalam modul kuliah ada beberapa links yang adik-adik sekalian bisa dalami lebih lanjut untuk memahami AI itu apa dan penerapannya di berbagai bidang itu seperti apa. Barangkali demikian yang dapat disampaikan Bu Alia. Terima kasih untuk kesempatannya. Wah, terima kasih banyak ini Pak Bambang. Sungguh menarik ya. Jadi kalau tadi Pak Givari dan Bu Ayu sudah memperkenalkan secara umum dipakai apa sih di dunia luas di industri dan bagaimana relevansinya untuk mahasiswa. Nah, sekarang tim Pak Bambang, Bu Ayu dan rekan-rekan dari tim AI ini sudah memberikan materi untuk teman-teman TPB supaya ada starting point nih. Ada materi-materi pembelajarannya jika teman-teman tertarik pada AI. Nah, mungkin kita lihat langsung tempatnya di laman LMS EduNext. Saya bisa tolong dibantu untuk share screen? Silakan Bu Alia. Ya, terima kasih. Bisa dibantu untuk share screen LMS-nya? EduNext. Nah, ini langsung terlihat teman-teman di slider paling atas itu ada pengenalan AI. Nah, kalau kita masuk view course, bisa tolong klik view course. Sip. Nah, ini di modul introduksi kita ada tautan Zoom tadi, dan untuk teman-teman yang tidak sempat mengikuti live juga ada langsung YouTube-nya, tautannya, jadi bisa langsung dilihat. Kalau ada yang lupa-lupa nanti bisa direview lagi. Dan materi-materi slide juga akan untuk hari ini dimasukkan di bawah sini. Jadi teman-teman langsung bisa akses. Nah, di sebelah kiri teman-teman bisa melihat ada beberapa modul.
Oh, jangan lupa itu kalau ada yang belum absensi ya teman-teman bisa langsung absensi di situ. Nah, di sebelah kiri kita bisa melihat ada table of content, ada beberapa modul dari modul 1 pengenalan AI, lalu modul 2 aplikasi, modul 3 generative AI yang diterangin Bu Ayu tadi, lalu ada etika artificial intelligence, alat bantu AI, ini tool-tool yang bisa dipelajari oleh teman-teman, bisa sambil bermain sambil belajar begitu ya. Dan terakhir ada sedikit kuis untuk pengenalan AI. Nah, untuk sekarang memang ini belum dibuka, tapi tinggal tunggu tanggal mainnya. Nanti akan diberitahukan oleh TPB karena ini memang kita kerjasama antara Pusat AI sebagai pemberi konten utama ini pemrakarsanya, lalu kami dari Ditbangdik Direktorat Pengembangan Pendidikan itu membantu memfasilitasi, tapi tentunya ini untuk khususnya mahasiswa TPB ITB 2023. Jadi sepertinya itu untuk demo materinya secara umum saat ini. Kita masih ada sedikit waktu sekitar 10 menit, 15 menit jika teman-teman ada yang memiliki pertanyaan. Nah, ini ada perkenalkan. Udah langsung ada pertanyaan, Pak. Oh, silakan. Perkenalkan, saya Faik Rahman, NIM, nggak saya bacakan NIM-nya. Itu termasuk, ini data rahasia nggak, Pak? Oh, apanya itu? NIM-nya? NIM-nya enggak ya, Pak oh, ya? Iya, tidak saya rasa. Mohon izin bertanya, di beberapa artikel saya baca terdapat penelitian mengatakan bahwa sekitar 85 juta pekerjaan bisa hilang akibat otomatisasi AI antara 2020 dan 2025. Sehingga dapat diprediksi terjadi pengangguran massal termasuk jangan-jangan mahasiswa ITB nih. Bagaimana pendapat Bapak atau Ibu terhadap penelitian tersebut? Terima kasih. Ya, baik. Jadi memang ini ya banyak prediksi ya dilakukan oleh berbagai pihak ya, OECD, McKinsey, kemudian Bloomberg melakukan maupun ini International Labour Organization begitu yang terkait dengan dengan pekerja begitu yang memperkirakan bahwa AI dan teknologi yang terkait ya, otomatisasi yang dilakukan oleh atau disebabkan oleh AI yang dapat dikerjakan oleh AI itu akan menimbulkan jutaan pekerjaan yang kemudian hilang dan menyebabkan pengangguran gitu. Tetapi pada saat yang sama terdapat pekerjaan-pekerjaan baru begitu yang sebelumnya itu tidak ada gitu sebelum berkembangnya AI terutama dalam katakanlah dalam 5 tahun terakhir ini gitu. Itu juga jutaan ininya jumlahnya begitu. Tadi sudah disebutkan satu contoh ya, prompt engineering. Itu kita tidak mengenal istilah prompt engineering itu katakanlah 3 atau 4 tahun yang lalu begitu ya. Tetapi sekarang menjadi sangat penting dan menjadi satu profesi dengan katakanlah gaji yang sangat tinggi kalau seseorang punya kompetensi untuk menguasai prompt engineering. Tidak harus dari stay ya Pak ya? Informatika ya, stay gitu. Tidak harus, itu bahkan banyak yang dari bahasa, dari sejarah, dari sosial ekonomi dan sebagainya gitu. Itu banyak perusahaan yang mencari pekerja-pekerja dengan profesi prompt engineering. Kemudian yang kedua itu melakukan labeling dari data. Jadi kalau kita menerapkan supervised machine learning, itu data harus diberikan label. Jadi katakanlah foto tadi itu ya, kita beri label dia adalah kucing, foto yang lain kita beri label anjing dan sebagainya begitu, dan kita berikan ke komputer untuk bisa belajar tentang mengklasifikasi foto, sehingga kalau diberikan foto yang baru komputer kita akan dapat mengenali foto itu sebagai apa begitu. Nah, itu juga adalah profesi yang katakanlah sekitar
8 tahun yang lalu kita tidak mengenal itu, tetapi sekarang ada banyak startup yang khusus bekerja di dalam melakukan anotasi atau melabeli data. Itu hanya sekedar contoh bahwa memang ada pekerjaan baru yang ditimbulkan oleh disrupsi ya, yang disebabkan oleh teknologi AI. Gitu. Nah, pada sisi lain sebenarnya memang terdapat upaya ya, yang disarankan ketika misalkan AI itu menggantikan pekerjaan manusia. Jadi apa yang perlu dilakukan adalah training pada apa yang disebut sebagai higher thinking begitu ya, atau higher skills gitu ya. Jadi meningkatkan manusia pada pemikiran, pada kreasi, pada pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan pemikiran yang lebih tinggi yang belum dapat dilakukan oleh AI pada saat ini. Itu salah satu yang, jadi ada semacam training yang memang harus dilakukan berbarengan dengan pengenalan AI di berbagai industri. Barangkali itu ya yang katakanlah menjadi solusi begitu ya. Di samping ada beberapa solusi yang lain, yaitu mengembangkan AI yang lebih berorientasi pada manusia begitu ya, yang pada akhirnya mesin dan manusia itu perlu bekerja sama untuk menghasilkan dunia yang lebih baik gitu. Demikian Bu Alia. Wah, terima kasih. Jadi mungkin bukan menggantikan tapi mengenhance manusia ya Pak ya? Iya, beberapa mengenhance, beberapa memang menggantikan ya. Memang sudah ada layoff itu. Betul. Sudah kenyataannya ya Pak ya. Sudah ada katakanlah pemecatan pekerja dan staf di beberapa perusahaan, tetapi tadi ada pekerjaan baru yang di-create, yang dihasilkan oleh dan AI. Setiap ada teknologi baru sebenarnya ini terjadi ya Pak ya. Sepertinya begitu ya, sepertinya begitu. Cuman kita bagaimana kita upskilling, reskilling diri sendiri, dan Benar, ITB betul. ini bertanggung jawab sebenarnya untuk supaya mahasiswa ITB jangan sampai menjadi yang dalam tanda kutip tergantikan oleh AI. Gitu. Makanya Ya. pertama-tama kita perkenalan dulu. Harus mengenal AI, harus dapat menggunakan AI gitu. Dan bagaimana nanti skill-skill yang mungkin dibutuhkan dan terus berkembang terus dalam beberapa tahun ke depan ya Pak ya. Benar. Siap. Jadi teman-teman bisa nih mulai minimal berkenalan dulu dengan AI, terus nanti kita meningkatkan skillnya supaya bisa memanfaatkan AI, jangan dimanfaatkan oleh AI. Barangkali satu hal yang siap, penting disampaikan, saya ingin menekankan bahwa kuliah pengenalan AI untuk TPB ini dapat diikuti oleh semua mahasiswa apapun prodinya dan apapun fakultas sekolahnya, begitu ya. Nah, nanti akan diberikan contoh-contoh kasus atau contoh-contoh penerapan AI di berbagai bidang ya, sesuai dengan fakultas sekolah yang ada di ITB, dan adik-adik sekalian dapat menggali lebih lanjut gitu ya melalui link yang diberikan nanti di kuliah begitu, tentang aplikasi AI yang sesuai dengan bidang keilmuan yang para mahasiswa TPB itu sedang tekuni di prodinya masing-masing gitu. Jadi tidak perlu khawatir bahwa kuliah ini akan sangat sulit. Jadi kita tidak sampai ke arah programming begitu, tidak sampai kepada algoritma detail dari model AI, hanya sampai level workflow begitu yang bisa diikuti oleh adik-adik sekalian. Maksud saya workflow dari machine learning ya, sebagai paradigma utama yang berkembang dalam AI dewasa ini.
Jadi Demikian. walaupun prodinya dari FSRD atau dari Betul, FSRD bahkan Biologi. banyak hal yang menarik begitu ya, karena apa, nanti ada demo tentang Midjourney, tentang DALL-E yang bisa create katakanlah karya-karya seni yang menarik. Saya kira sangat pas gitu untuk mahasiswa FSRD. itu kita, jadi ribut juga soalnya di kalangan seniman Pak. Ya barangkali challenge juga ya. Challenge bagi- juga kalau misalnya programmer tadi bisa digantikan, jangan khawatirnya. Nah ini juga ada Iya. debat-debat seperti itu yang memang menarik sih, tapi kita harus tahu dulu ya Pak ya. Saya ya juga pernah ditanya oleh dosen FSRD begitu, bagaimana kita bersikap terhadap perkembangan AI seperti Midjourney, Stable Diffusion, DALL-E dan sebagainya begitu ya, yang ini merupakan bahan yang apa ya, masih di kalangan seni barangkali juga menjadi Perdebatan. isu ya, menjadi perdebatan. Terutama karena training datanya diambil dari Ya, karya orang jadi juga ada begitu. dari copyright yang ini gitu. Ya, tapi itu menarik. Nah, ini intip-intip aja. Banyak ternyata yang bisa dipelajari dari prodi apapun kita berasal. Mau SITH lah untuk menemukan hubungan molekul baru. Betul. Mau astronomi buat nyari bintang yang baru Analisis gitu. protein begitu ya, untuk smart farming gitu yang kaitannya dengan SITH itu sangat luar biasa banyak begitu. Banyak. Jadi Di farmasi juga untuk drug discovery, bahkan di arsitek juga ya, di planning ya, di planning itu ada tools AI yang dapat digunakan untuk melakukan perencanaan tata kota begitu. Jadi silahkan itu bisa dipelajari lebih lanjut. intinya tidak ada bidang yang tidak tersentuh ya Pak ya. Ya hampir tidak ada bidang yang tidak tersentuh. Ya. Atau tadi saya menggunakan terasuki ya AI. Gitu. Baik, kalau gitu terima kasih banyak. Ini karena waktu juga sudah hampir menunjukkan jam 5. Mungkin kita tutup. Terima kasih banyak Pak Bambang dan narasumber Pak Gifari, Bu Ayu. Terima kasih banyak teman-teman TPB yang sudah menyempatkan. Nanti bisa uplek-uplek lagi di kelas AI-nya di EduNext. Akan ada pemberitahuan lebih lanjut ini bagaimana untuk aksesnya, jika ada kuisnya dan lain sebagainya. Tunggu saja tanggal mainnya dari TPB. Untuk itu saya serahkan kembali ke Pak Sandi sebagai moderator mungkin untuk menutup. Terima kasih banyak Pak Bambang. Terima kasih Bu Alia. Baik, terima kasih Bu Alia yang sudah memoderatri para narasumber yang begitu menarik ya. Saya sendiri sangat, wah ini perlu belajar lagi jadi lebih menarik. Tentunya adik-adik mahasiswa juga pasti ini menjadi tantangan yang harus dipelajari ke depannya. Terima kasih sekali lagi kepada para narasumber, Prof. Bambang, Bu Ayu dan tadi Pak Gifari yang sudah menjadi narasumber, dan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang sudah menghadiri acara ini, dan tentunya tadi sudah disampaikan oleh Bu Alia, apabila ada yang tidak mengikuti bisa juga nanti melihat rekaman kami disampaikan di EduNext ya, di link EduNext, jadi bisa mempelajari kembali apa yang telah disampaikan oleh para narasumber. Baik, Bapak Ibu narasumber dan adik-adik mahasiswa, karena waktu sudah melebihi waktu yang tadi dipersiapkan, tentunya nanti akan ada informasi lebih lanjut tentang pengenalan AI ini. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada para narasumber dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.